kemenangan penting timnas Indonesia 1-0 atas Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia menggemparkan publik sepak bola Asia serta dunia. Pantas, ini menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru dunia. Pasalnya kini Indonesia berhasil menjadi satu-satunya negara yang mencatatkan sejarah dengan satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia dengan mengunci peringkat 4 klasemen grup C di bawah Arab Saudi. Maka dengan ini, Indonesia pun akan melanjutkan perjuangannya mencuri tiket sisa Piala Dunia pada babak selanjutnya. Dengan kemenangan atas Cina ini, publik Vietnam pun masih terus mempersoalkan para pemain naturalisasi Indonesia yang mampu melampaui prestasi mereka pada ajang yang sama. Dengan hal ini pun, para fans Vietnam sepertinya masih iri, apalagi semenjak bergabungnya para pemain naturalisasi Indonesia, Vietnam tak pernah menang atas Indonesia. Terakhir, Vietnam justru tersingkir pada ronde kedua karena kalah 2 kali oleh Indonesia yang pada waktu itu berada satu grup dengan Irak dan Filipina. Dengan hal tersebut pun, para fans Vietnam masih mengomentari para pemain naturalisasi Indonesia. Berikut beberapa komentarnya. Indonesia, kalian harus ingat bahwa pemain lokal murni masih menjadi akar, fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan jangka panjang setiap tim nasional. Kalian telah berhasil dengan kebijakan asimilasi menyeluruh Belanda ini, dengan menyingkirkan semua pemain lokal murni di negara ini. Faktanya, pemain lokal murni di Indonesia sedang sangat terpengaruh. Di masa mendatang, ketika Indonesia tidak lagi memiliki sumber pemain Belanda yang dinaturalisasi, 200% pasti kalian akan kembali menggunakan pemain lokal murni di negara ini, yang hanya akan membuat sepak bola Indonesia semakin serius, mundur, dan krisis. Jika Indonesia mendapat tiket ke Piala Dunia, itu tidak akan mengejutkan. Skuad Belanda yang berasimilasi dan staf pelatihnya semua orang Belanda, mereka dapat dengan mudah pergi ke Piala Dunia. Padahal, Indonesia yang murni domestik tidak akan pernah bisa melakukan ini. Kalau tidak perhatikan logo Indonesia, pasti mengira ini timnas Belanda karena pelatih dan asisten pelatih Indonesia semuanya orang Belanda. Pemain utama dan cadangan semuanya orang Belanda, lebih tepatnya Belanda sudah berasimilasi total. Kalau tidak dapat tiket Piala Dunia, rugi deh. Nanti ditrol sama ASEAN, Asia, dan dunia karena Indonesia dibelandakan. Tim Belanda gak menang semua, aneh juga sih, tapi gak bisa main bagus, mereka semua dinaturalisasi, tapi cuma dapat 10, agak kurang sih, minimal 30, atau apa. Pemain naturalisasi gak bisa dapat 10. Kandang sendiri tapi kebobolan 1 gol sama tim naturalisasi. Kalah jauh dari Vietnam, semua pemain lokal tapi di kandang sendiri kebobolan 3 gol, sayang banget. Indonesia hanya nama, tetapi mayoritas penduduknya adalah orang Belanda, 3-4 generasi lahir dan besar di Eropa. Jadi menang melawan tim Asia yang biasa-biasa saja adalah hal yang biasa, tidak ada yang bersejarah tentang hal itu. Bukannya saya membenci Indonesia, itu hanya kenyataan. Gempa bumi yang tidak masuk akal apa ini? Pemain Belanda bukan orang Indonesia. Orang Indonesia tidak pernah membawa kejayaan bagi negara mereka. Itu semua berkat Belanda. Saya merasa malu dengan negara mereka. Indonesia berpenduduk 200 juta jiwa tapi harus minta 11 pemain bola ke Belanda. Vietnam berpenduduk 90 juta jiwa tapi harus minta 1 penyerang Brasil. Tiongkok berpenduduk hampir 2 miliar jiwa tapi tidak bisa mengalahkan 11 Belanda dan 10 Vietnam ditambah 1 Brasil. Hindia Belanda mengalahkan Cina dengan skor 1. Tidak mengejutkan Vietnam pernah mengalahkan Cina dengan skor 3-1.
Skuad Belanda yang berasimilasi ini dan staf asisten pelatih Belanda semuanya memenuhi syarat untuk pergi ke Piala Dunia. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Jika kita tidak melihat dengan saksama logo Indonesia, saya dan semua orang akan berpikir bahwa Belanda yang bermain, tetapi Belanda benar-benar bermain.